Terlahir di tengah keluarga politik menjadi salah satu alasan beliau tetap menjadi seorang anggota DPR RI hingga periode 2019-2024. Sosoknya ramah dan juga mudah tersenyum. Itulah Ibu Hajah Elva Hartarti Murna, sosok perempuan parlemen yang akan kita kupas bagaimana kehidupannya selama menjadi anggota DPR RI dari periode 2004 hingga saat ini 3 periode di 2019-2024. Elva Hartarti Murman adalah wakil rakyat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mewakili daerah pemilihan Bengkulu. Sejak terpilih menjadi anggota DPR RI, ia selalu duduk di Komisi 9, yaitu komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Kepeduliannya pada masalah sosial kemasyarakatan membuat Elva begitu dicintai oleh masyarakatnya. Nah, pemirsa perempuan parlemen, saat ini saya dengan Ibu Hajah Elva Hartarti Murman ya, sudah berada di ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Tempatnya Ibu ya, dari tahun 2004 hingga 2019. 2019. Itu gimana sih Bu, rasanya capek nggak sih bener-bener? Begini Mbak, kalau kita seorang politikus itu harus menjiwai. Saya memang keluarga saya keturunan dari politikus. Orang tua saya, ayah saya juga politikus. Beliau dulu pada zaman partai PNI Marhain, beliau itu jadi ketua di Bengkulu. Dan beliau juga pernah anggota DPR RI sebelum reformasi. Jadi karena saya setiap hari mengikuti dan melihat orang tua saya berkecimpung di politik, jadi saya memang menjiwai. Menjiwai karena memang dulu Bapak juga seperti itu ya Bu ya? Iya, di rumah juga rame Mbak. Rame, kenapa? Kader-kader datang, ya biasa. Terus ayah saya turun menemui rakyat, masyarakat. Jadi jiwa saya terpanggil begitu. Ada nggak sih Bu pengalamannya sendiri pada saat menjadi seorang anak politikus? Apa sih yang membuat Ibu ini, ya memang saya menjiwai ada hal-hal yang kayaknya harus deh saya seperti Bapak, itu apa Bu? Jadi ayah saya itu kan pernah diganyang oleh mahasiswa dulu yang diganyang oleh mahasiswa ke rumah saya. Dulu? Kasusnya bukan kasus apa, seorang politikus dulu kan dibilang PNI Marhain yang di bawah pimpinan Pak Bung Karno, dibilang PNI Hasu, padahal tidak, ya kan. Lama-lama orang melihat ayah saya, ternyata ayah saya memang seorang politikus yang sejati. Ya. Nggak trauma Bu, malah aduh Bapak saja pernah diganyang, masa saya harus turun ke politik, itu nggak trauma seperti itu Bu? Trauma waktu masih kecil, namun setelah saya dewasa ngelihat keadaan memang di Bengkulu itu harus kita kembali lagi mengikuti peran orang tua saya bersedia. Saya sebenarnya pegawai negeri sipil dulu. Oh pernah jadi pegawai negeri sipil? Iya. Di bagian apa Ibu? Di kesehatan memang. Oh memang sebelumnya di bagian kesehatan ya? Dan sekarang terjun di dunia kesehatan. Iya, jadi saya begitu, saya mengundurkan diri. Saya dulu ikut suami saya pindah ke Bengkulu, dititipkan di perwakilan Bengkulu karena suami saya juga anggota DPR RI. Oh, jadi memang dapatnya seorang politikus juga. 1999 sampai 2004. Setelah itu baru saya menggantikan beliau. Karena kan keterwakilan perempuan itu kan masih sedikit, masih jauh ya Bu. Iya, jadi kita diminta oleh pimpinan bahwasanya kalau ada di Bengkulu untuk dicalonkan untuk calon anggota DPR RI perempuan, itulah saya ditunjuk. Sempat ada nggak sih Bu misalnya penolakan dari keluarga, udah deh nggak usah turun di politik gitu, ada nggak sih dari misalnya keluarga, dari Bapak sendiri kah, atau dari suami, dari anak, ini ada nggak sih Bu seperti itu? Justru saya ini disuruh? Didukung oleh suami, dukung, bapak saya mendukung, bapak saya yang bersedia menyatakan bahwa saya harus mengundurkan diri dari PNS dan tidak mendapatkan pensiun. Tantangan saya begitu, tapi nggak apa-apa.
saya harus menang. Ternyata memang menang ya. Apa itu Bu yang membuat kira-kira ya Ibu kan sebelumnya nggak turun di politik ya, sebelumnya itu. Nah Ibu jadi seorang perawat PNS, tiba-tiba Ibu mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, ya kan? Rahasianya, tipsnya apa sih Bu? Ibu tiba-tiba bisa maju ke DPR RI? Ya politiknya memang saya dari kecil kan mau ngelihat ayah saya. Ayah saya karena sudah memang ayah saya dianjurkan, diminta oleh pimpinan bahwasanya beliau yang maju sebagai calon anggota. Namun ayah saya bilang saya udah tua, saya pilih anak saya saja. Begitu, maka beliau juga ikut peran waktu memenangkan saya di daerah itu. Juga ya? Ikut. Jadi mencontohkan bagaimana menjadi seorang politikus, turun ke lapangan. Beliau yang mengajari saya. Jadi langsung dari gurunya Bapak ya? Baik Ibu, kalau misalnya tadi kita membicarakan tentang keterwakilan perempuan ya, 30%, masih jauh. Makanya Ibu turun ke DPR RI, turun ke politik. Nah, kira-kira menurut Ibu apa sih yang membuat perempuan ini masih kurang Ibu keterwakilannya di parlemen ini sendiri? Kurang keterwakilan di parlemen itu ya salah satunya dukungan dari keluarga, yang mana ada yang mau bisa hobi berpolitik, memang dia suka berpolitik, namun belum tentu suaminya mengizinkan. Begitu, karena orang berpolitik itu nggak ada jamnya, 24 jam harus standby. Jadi nggak ada waktu untuk diri sendiri lagi. Iya, apalagi saya sebagai ketua partai di Provinsi Bengkulu 3 periode. Saya. Nah, saya juga harus standby. Yang kebetulan suami saya juga seorang politikus. Anak-anak saya juga menjiwai sebagai politikus. Oleh sebab itu saya enjoy aja. Karena mereka yang mendukung saya. Berarti kalau Ibu katakan tadi kurangnya dukungan dari keluarga, ini berarti seharusnya perempuan itu juga bisa meyakinkan keluarganya sendiri bahwa jika mereka menjadi seorang politikus, tetap seorang ibu juga gitu. Tipsnya apa Bu? Kayak saya. Gimana? Misalnya pas hari libur. Kita kan kalau politikus tidak ada pakai libur-libur. Nggak ada ya, karena 24 jam turun ke masyarakat hari libur. Kita ajak anak-anak kita, ajak suami saya. Inilah kerja saya. Jadi mereka lihat memang ibunya memang kerja. Memang kita santai sambil jalan-jalan gitu sama anak-anak. Begitu Mbak. Memang jadi harus anak-anak juga dilibatkan. Iya, dilibatkan. Tadi Ibu bilang bahwa anak juga turun ke dunia politik. 3 orang putra-putri. Yang putra. Putra keberapa Ibu? Putra kedua udah menjadi ketua partai juga di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu? Iya. Itu memang karena Ibu juga ikut sertakan putra ya pada saat itu? Iya, dia menjiwain juga. Pertama sih belum, tapi ngeliat lama-lama dia lihat saya gimana, kayaknya enjoy aja, hobi saya memang turun ke lapangan, yang mereka suka ikut. Lama-lama tertarik juga anak saya. Lama-lama tertarik juga dan tiba-tiba saat ini sudah menjadi seorang politikus sejati juga ya? Iya. Baik, berarti semuanya keluarga Ibu ini semua berkecimpung di dunia politik. Nanti tipsnya kita akan berbagi lagi ya Bu ya. Pasti tetap di Perempuan Parlemen. Dan pemirsa Perempuan Parlemen, setelah ini kita akan mengupas kembali kehidupan dari sosok perempuan parlemen kita saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Parlemen. Anak kelima dari 9 bersaudara ini lahir di mana? Bengkulu Selatan pada tanggal 15 Mei 1960. Bersama suaminya Dadang Miksal yang juga mantan anggota DPR RI periode 1999 hingga 2004, Elva dikaruniai 3 orang anak yang telah sukses di bidangnya masing-masing. Nah, pemirsa Perempuan Parlemen, saat ini kita masih bersama dengan sosok perempuan parlemen dengan Ibu Haja Elva Hartarti Murman ya. Ini nama keluarga ya Ibu ya? Nama ayah saya. Nama ayah. Oke, Ibu,
dari tadi kita sudah membicarakan tentang dukungan keluarga, ya saat ini coba saya akan menggali lagi sih, kira-kira Ibu kan sudah 3 periode. Nah, selama 3 periode ini di komisi berapa aja, Bu? Tetap di Komisi 9. Tetap di Komisi 9, itu kan capek, Bu. Kalau misalnya orang kan muter-muter cobain deh 1, 2, 3, 4, sampai 11, nah Ibu nggak masalah itu? Di 9 terus nggak bosan? Ya karena memang perintah dari itu pimpinan saya, dimanapun saya sebagai kader, diletakkan, ditaruh di mana saja saya siap. Ada nggak sih pengalaman yang sebenarnya sedih, yang senang, yang lucu selama berada di Komisi 9 ini yang setidaknya Ibu membuat saya akan tetap di Komisi 9 karena kan kehidupan manusia kalau itu terus nggak bosan, Bu, gitu. Maksudnya muter-muter aja di situ. Enggak, saya lihat yang paling sedih saya lihat penanganan tentang BPJS Kesehatan. Kasusnya itu banyak pasien yang tidak mampu, berobat ke rumah sakit dan di rumah sakit ditolak. Nah, di situ saya sedih. Maka dari itu kita memang di Komisi 9 mendesak agar supaya BPJS Kesehatan dan rumah sakit kalau ada pasien yang datang tuh jangan dulu ditanya uang. Bantu dulu. Diselamatkanlah dulu mereka ini. Sakit apa maksud saya? Pernah begitu. Langsung sering mereka pasti telepon saya, Mbak. Saya kasih nomor telepon saya kalau di dapil saya ya. Mereka mohon bantuan, saya telepon mas pihak rumah sakit juga. Ada kasus yang sedih misalnya, Bu, bagaimana sih pengalamannya selama tahu-taunya mereka kan sering ya kita lihat ditolak. Ya ditolak sering. Terus mau berobat ada di BPJS kok bayar. Nah, saya tanyakan ke pihak BPJS, beliau ini kan punya kartu BPJS, kok bayar? Nah, nggak mau saya, mohon dibantu. Persoalan, misalnya sakit tidak tertangani, misalnya berobat harus bayar, sedangkan mereka itu orang miskin. Tindak lanjutnya sama Ibu seperti apa? Kalau misalnya tadi dikatakan, Bu, saya harus berobat tapi bayar. Nah, Ibu langsung ngapain tuh? Saya tanya dulu, punya kartu BPJS enggak? Punya, Bu. Kenapa? Enggak tahu, Bu. Kita enggak dilayani. Oleh sebab itu saya langsung telepon rumah sakit, dan karena mitra kerja kita memang sudah kenal dan memang saya selalu meninggalkan nomor telepon saya langsung menghubungin pihak BPJS. Oke, kemarin kan sempat ada yang permasalahan tuh masalah kenaikan dari BPJS sendiri. Nah, sikap Ibu bagaimana sih, Bu? Sikap saya boleh saja dinaikkan. Itu kan bukan untuk penerima bantuan iuran. Tetap orang miskin itu mendapatkan dibayarkan oleh pemerintah. Yang dinaikkan ini kan pasien umum. Namun pihak BPJS itu harus memperbaiki ini SDM-nya. Saya mohon agar supaya pihak BPJS SDM fasilitas untuk perawatan orang-orang yang bayar ini harus benar-benar ditingkatkan. Apalagi masalah mungkin yang Ibu yang kalau dikatakan ketenaga kerjaan kali permasalahan sedikit yang tenaga kerjaan. TKI. Ini gimana, Bu? Kalau selalu kita terima pengaduan-pengaduan mereka. Bu, nggak pengen coba balik lagi gitu, Bu, menjadi seorang perawat atau maksudnya di bidang kesehatan? Saya udah S1, S2, Mbak. Saya sekolah. Jadi memang sekolah saya yang pertama itu saya pikir kalau saya cuma seorang perawat nggak sekolah lagi tidak akan meningkat. Saya ambil S1, saya ambil S2. Oleh sebab itu ya saya memberanikan diri, saya mempunyai ilmu yang ada. Tapi kalau misalnya dengan Komisi 9 sendiri kan banyak kan memang karena ketenaga kerjaan dan kesehatan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempuan Parlemen. Ya, pemirsa Perempuan Parlemen masih di Perempuan Parlemen. Ibu, kayaknya kita bosan ya tadi di ruangan ini. Iya, sekali-sekali kita kan ngelihat sarana-sarana di komplek Senayan ini ya. Seperti di sini kan. Ini apa, Ibu? Ini untuk jalan apabila ada kaum disabilitas itu kalau mereka mau jalan kan kalau di situ ada tangga. Di sini kan gampang apabila mereka lagi di kereta. Di keretanya ya. Jadi memang ini salah satu fasilitas yang diberikan oleh DPR RI bagi para penyandang disabilitas. Ibu 15 tahun waktunya Ibu berikan, Ibu curahkan untuk
konstituen, Iya. masyarakat. Iya. Nah, untuk masyarakat di daerah pemilihannya, ini nanti apa yang akan Ibu lakukan Ibu untuk masyarakat? Saya kalau untuk masyarakat di daerah pemilihan saya memperjuangkan aspirasi yang diberikan, yang mereka datang kepada saya mohon bantuan apabila pembangunan di daerah Bengkulu yang agak tersendat, mereka mohon bantuan anggaran, saya akan memperjuangkan di DPR. Ya. Apapun bentuk aspirasi masyarakat Bengkulu harus saya perjuangkan Apapun di DPR. ya? Tetap Apapun. ya? Tetap. Walaupun nggak di bidang kesehatan, Ya, nggak di bidang iya. kerjaan gitu. Karena kita adalah perwakilan dari Bengkulu, Provinsi Bengkulu. 24 jam handphonenya berarti aktif dong Ibu? Iya, emang aktif. Nggak ada yang setidaknya, aduh Ibu apa gitu yang mengganggu menurut Ibu nggak? Wah, memang kita kan sebagai wakil rakyat memang harus. Nggak hanya menyalah pada saat kampanye. Tidak, nggak ada yang Jangan, kayak nggak gitu. boleh kayak gitu ya. Nggak ada. Makanya kami kan terpilih terus. Iya, benar. Kalau Jadi- memang kita nggak melayani masyarakat, nggak mungkin saya terpilih lagi. Iya, benar. Kuncinya adalah benar-benar dengan hati. Dengan hati tulus. Tulus. Ya. Tulusnya itu jadi jangan tanpa misalnya iming-iming. Iming-iming apa-apa. Memang harus kewajiban kita memperjuangkan daerah pemilihan kita. Oke. Ya. Lumayan ya Bu fasilitasnya. Iya, Jadi di masyarakatnya nanti langsung sini ya. Kalau yang penyandang disabilitasnya menggunakan seperti ini. Disabilitas di sini ya. Jadi mereka tidak naik tangga, Tidak naik susah tangga, bisa ya. Jatuh kan mereka. Iya benar khawatirnya Ya, gitu ya. Jadi khawatirnya ramah gitu, terhadap ramah para terhadap- penyandang disabilitas. Iya. Oke Ibu, tadi kita Iya. udah serius banget nih. Saya punya pertanyaan untuk Ibu. 5 pertanyaan aja Bu, nggak usah susah-susah ya. Oke. Sebentar, saya siapkan dulu. Oke. Definisi cantik menurut Ibu apa? Cantik inner beauty-nya harus. Inner beauty. Oke. Kalau misalnya lebih mending inner beauty atau penampilannya duluan? Inner beauty. Inner beauty. Oke. Kemudian wakil rakyat atau perawat? Wakil rakyat. Tetap ya, wakil Iya rakyat. dong. Kenapa nih Bu? Ya karena sekarang udah 3 periode, masa nggak diakui? Iya benar. Oke. Kemudian momen terbaik waktu sekolah atau kuliah? Waktu sekolah. Pasti ya. Iya. Zaman masih kecil. Nggak SMA Bu? Iya, pokoknya enak lah. Ya. Kalau SMA kan dibilang ya setidaknya apapun di situ di SMA. Iya, Oke, sama, masih sama kecil ya? teman-teman. Iya, masih kecil. Kemudian Jakarta atau Bengkulu? Bengkulu. Kenapa? Ya karena asal saya dari Bengkulu. Tinggalnya di Jakarta sekarang? Nggak apa-apa, tetap pulang ke Bengkulu, dapil saya. Oke, baik Ibu. Belanja di supermarket atau pasar tradisional? Pasar tradisional. Oke. Boleh dong Bu ikut ajak-ajak sekali-sekali. Oke, ayo. Kenapa pengennya di itu? Ya karena kita harus menyejahterakan itu pedagang kecil. Oh, oke. Jangan selalu supermarket. Oh, Budaya jadi kalau kita. belanja memang di pasar tradisional? Ibu? Iya, saya sering ke pasar, Mbak. Oke, lain kali saya ikut ya? Iya, oke. Oke, baik. Nah, terakhir nih Ibu. Terakhir kali ngasih kado ke siapa Bu? Ke cucu. Ke saya dong Bu nanti. Oke. Bener ya, saya tunggu ya. Ada tahun baru ya Bu? Iya, boleh. Oke, baik. Kalau dikasih kesempatan untuk satu orang, Ibu akan mengatakan terima kasih ke siapa Bu? Orang tua saya. Orang tua ya. Orang tua saya. Seperti apa Ibu? Bisa diungkapkan misalnya, terima kasih Bapak atau Ibu. Terima kasih ayahanda yang telah membuat saya bisa begini. Iya. Atas ajaran beliau lah saya bisa begini. Oke. Sehingga saya bisa 3 periode di DPR RI. Jadi Berkat memang beliau lah. Karena Ya, orang- ilmu dari mana? karena dari ayah. Iya, ayah saya. di sini. Ya, orang tua saya. Jadi pesannya adalah apapun kalian itu Ya. memang adalah hasil dari Orang tua. orang tua, Iya, ajaran tua. orang tua. Ajaran orang tua. Baik, dan Ibu Tanpa ajaran orang tua saya tidak bisa begini. semuanya hal-hal. Iya dong. Baik Ibu, jadi tadi kita sudah banyak nih cerita masalah orang tua Ibu Iya. yang seorang politikus ya. Iya. Makanya Ibu juga menjadi seorang politikus. Kemudian bagaimana dukungan suami yang Iya. juga orang Politikus juga. orang politik. Seorang politikus seorang juga. politikus juga. Kemudian Mantan anak. anggota DPR RI. Mantan anggota DPR RI juga ya. Kemudian bagaimana anak juga ya Bu, Iya. yang sekarang menjadi Ketua. politikus juga. Ketua DPC, DPC, Perjuangan PD Kota Perjuangan. Bengkulu. Oke Ibu, jadi apapun itu nanti kita akan tetap mendoakan agar Ibu tetap menjadi anggota DPR RI Iya. yang amanah.
tetap menjadi perempuan parlemen yang memang menjalankan tugas dan fungsi. Oke, kita doakan semoga Ibu Haja Elva Hartarti Moerman menjadi perempuan parlemen Indonesia yang sukses. Ibu, amin ya rabbal alamin. Maju terus perempuan Indonesia. Merdeka!